Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sejarah gereja Katolik di Indonesia. Sejarah Katolik di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komunitas Kristiani Perintis yang ada di abad ke-7. Penemuan arkeologis pada tahun 1990 meneguhkan adanya jejak komunitas Kristen pertama di Barus atau Pancur, Sibolga, di bagian barat Sumatera Utara di abad ke-7. Menurut catatan ahli sejarah, Syekh Abu Salih Al-Armini, abad ke-12, umat Kristen di Pancur tersebut dari gereja Nestorian. Yang kedua, gereja Katolik awal mula abad ke-14 sampai dengan 17. Di abad ke-14 sampai dengan 15 terdapat kesaksian akan adanya umat Katolik di Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa sebagai buah dari karya misi Fransiskan Italia. Dan Johnson yang tinggal di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1347. Di abad ke-16, agama Katolik masuk Indonesia sering dengan kedatangan bangsa Portugis dan juga Spanyol yang berdagang rempah-rempah di Maluku bersama dengan para pedagang. Masuklah imam misionaris Katolik. Salah satunya adalah Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1546 sampai dengan 1547 yang mengunjungi Ambon dan Saparua dan Ternate. Yang ketiga, era VOC pada abad 18 sampai dengan 19. Sejak kedatangan VOC, gereja Katolik dilarang karena para penguasa VOC beragama Kristen Protestan. Terjadi penganiayaan imam Katolik di wilayah kekuasaan VOC. Gereja Katolik hanya bertahan di beberapa daerah di luar kekuasaan VOC, yaitu di Flores dan juga Timur. Di akhir abad ke-18, Belanda kehilangan kedaulatan. VOC bangkrut dan juga bubar. Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Yang ketiga adalah era Hindia Belanda, awal abad ke-19. Prefektur Apostolik Hindia Belanda didirikan di Batavia pada tahun 1807. Prefek apostoliknya adalah Pastor Jacobus Nelissen. PR VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Dandes. Keadaan membaik, namun yang di Yogyakarta, misi Katolik tetap dilarang sampai akhir abad ke-19. Yang kelima adalah era Van Lith, abad ke-19 sampai dengan 20. Misi Katolik di Yogyakarta diawali oleh Pastor Van Lith SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Usahanya baru membuahkan hasil pada tahun 1904 dengan dibaptisnya 178 orang Jawa di Sendang Sono. Pastor Van Lith mendirikan sekolah dan juga sekolah guru dan juga seminari menengah. 3 orang imam dari generasi pertama yang ditabiskan adalah Romo Franciscus Xaverius Satiman, SJ Romo Putra, dan juga Romo Pranata. Yang keenam adalah di era perjuangan kemerdekaan. Alberto Sugio Pranata menjadi uskup Indonesia yang pertama pada tahun 1940. Dalam agresi militer Belanda kedua, seorang imam Katolik, Romo Sanjaya, terbunuh dan menjadi martir pribumi pertama di Indonesia. Pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik adalah Adi Sucipto,
Agustinus, Ignatius Lamet Riyadi, dan juga Yos Sudarso. Yang ketujuh adalah era kemerdekaan. Kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmo Juwono. Dan Uskup Indonesia mengambil bagian di dalam Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 dan juga 1965. Paus yang pernah mengunjungi Indonesia adalah Paus Santo Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan juga Paus Santo Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Demikian saudaraku sejarah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda untuk perkembangan pengetahuan Anda tentang agama Katolik yang ada di Indonesia. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh share, subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga terus memberkati banyak orang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sungguh besar